Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Selamat datang bersama saya Frederick J. Pinakunari. Kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang konten kreator atau pembuat konten dalam perspektif hukum. Sebelum itu, jika Anda suka dengan diskusi ini, Anda dapat melakukan like, share, comments, dan juga subscribe channel kami. Nah, ini hal yang menarik karena saat-saat ini banyak orang memilih konten kreator sebagai profesi karena perkembangan teknologi digitalisasi membuat profesi yang satu ini cukup mendapat perhatian dan digeluti oleh banyak orang. Namun kita tahu bahwa ada banyak konten yang ternyata bersifat melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kali ini saya akan menjelaskan tentang batasan rambu-rambu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita sebut biasa Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE ini juga mengatur tentang berbagai hal yang harus diperhatikan karena konten yang dibuat oleh kreator itu kan dibuat, kemudian disimpan, disebarluaskan dalam jaringan komputer atau media elektronik. Ya, dengan demikian, setiap konten itu yang dibuat tadi baik dalam bentuk gambar atau gabungan antara gambar dan suara, itu masuk ke dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, itu apa itu? Undang-undang tentang ITE membedakan antara apa itu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kalau informasi elektronik itu adalah sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange, email, telegram, telex, telekopi dan sejenisnya. Itu adalah informasi elektronik. Lalu apa dokumen elektronik? Nah, dokumen elektronik itu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, kita tahu di forward dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Jadi ada beda antara informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, apabila kita sudah paham bahwa konten tersebut itu bisa berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, maka perlu juga kita ketahui beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Itu diatur dalam pasal 27. Apa sih yang dilarang itu? Nah, pertama, mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi kita dilarang tuh untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar susila. Yang kedua, setelah melanggar kesusilaan itu yang memiliki muatan perjudian. Dan yang ketiga, muatannya bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan itu membuat dan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Jadi itu ada hal-hal yang dilarang, tidak boleh dimuat, yaitu kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Nah, terus apa tindakan jenis tindakan yang dilarang? Itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tindakannya pertama itu mendistribusikan, kemudian mentransmisikan,
membuat dapat diakses. 3 jenis. Apa sih bedanya? Nah, mendistribusikan itu adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Itu namanya mendistribusikan. Lalu apa? Mentransmisikan. Nah, kalau transmisikan itu adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Ya. Jadi ada beda tuh antara distribusi dan transmisi. Dan unsur yang berikut adalah membuat dapat diakses, yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau dapat diketahui publik. Ya, jadi kita ingat sama-sama 3 tindakan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Teman-teman bisa lihat di pasal 27 ayat 1 ya. Nah, membuat atau memproduksi informasi elektronik atau dokumen elektronik ini tidak dapat otomatis menjadikan pelakunya melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Namun dengan melakukan posting atau mengunggah ke media media sosial misalnya melalui internet, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik tersebut. Ya, kenapa? Karena dengan mengunggah upload ke medsos itu bisa dianggap bahwa pelakunya itu membuat informasi dan dokumen itu diketahui oleh pihak lain atau diketahui oleh publik. Jadi kalau buat saja tidak diposting, ya buat saja kan tidak langsung menjadi pelanggaran kalau cuma buat. Tapi ketika diposting, nah itu menimbulkan masalah hukum ketika diposting. Lalu risiko hukum apa apabila melanggar ketentuan ini? Ya, jadi buat Anda kalau menjadi konten kreator melanggar ketentuan pasal 27 Undang-Undang ITE itu ada ancaman pidananya. Ancaman pidananya itu diatur dalam pasal 45 ayat 1. Ya, itu intinya bahwa ya kalau orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur pasal 27 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Wow, 6 tahun lama juga. Ya, itu bicara tentang pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ya. Nah, selanjutnya pasal 45 ayat 2. Kalau ayat 1 tadi ya, 6 tahun itu untuk kandungan muatan yang melanggar kesusilaan. Kalau muatan uploadan konten yang dibuat itu mengandung muatan perjudian, maka ancaman pidananya 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 ayat 2. Ya, itu kalau perjudian. Kalau muatannya itu penghinaan atau pencemaran nama baik, maka menurut pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE itu ancaman pidananya 4 tahun maksimal ya, atau denda 750 juta. Nah, jadi itu ada ancaman-ancaman pidana bagi orang yang membuat konten, yang membuat dan mengedarkan, mentransmisikan, mendistribusikan konten yang mengandung ketiga unsur tadi ya, yaitu mengandung unsur melanggar kesusilaan,
unsur perjudian, dan juga unsur mencemarkan nama baik orang lain. Nah, jadi buat teman-teman yang berprofesi sebagai content creator, hal-hal ini perlu diperhatikan supaya apa yang Anda kerjakan tidak membuat Anda bermasalah secara hukum. Demikian sharing ini dibagikan, semoga bermanfaat.